Halo semuanya, kenalin. Aku Hana Dewi Pertiwi dan ini teman aku. Vanessa Danuwijaya, Kami berdua dari jurusan. Computer Science. Kami di sini akan membawakan materi yang berjudul Narkoba di Tangan Remaja, Resiko dan Bahaya yang Mengintainya Nanti. Nah, supaya nggak lama-lama lagi, kita langsung masuk ke materinya ya, teman-teman. Oke, pertama-tama kita bakal bahas tentang apa itu remaja secara singkat. Nah, sebagai makhluk hidup yang bertumbuh dan berkembang, manusia akan melewati masa remaja. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Jadi, masa remaja ini merupakan masa transisi atau peralihan dari anak menuju dewasa. Secara singkat, remaja bukan lagi seorang anak dan bukan juga orang dewasa, jadi berada di tengah-tengah. Di masa ini, remaja akan mengalami perkembangan pada aspek fisik, mental, dan sosial yang diiringi bersamaan dengan proses pubertas. Sifat umum yang dimiliki oleh remaja adalah rasa ingin tahu yang luas, keinginan bereksplorasi yang besar, pemikiran yang abstrak, menyukai tantangan, dan berani mengambil risiko tanpa pemikiran yang matang. Next. Selanjutnya kita bahas singkat apa itu narkoba. Jadi, narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dikutip dari BNN, narkoba adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi jiwaan atau psikologi seseorang dari pikiran, perasaan, dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis. Narkoba sendiri berasal dari kata Yunani narkon atau narke yang berarti terbius, dungu, tidak merasakan apa-apa, atau menyebabkan kelumpuhan bagi penggunanya. Berdasarkan data dari Kominfo tahun 2021, pengguna narkoba berusia 15 sampai 35 tahun itu ada 82,4% yang berstatus sebagai pemakai, 47,1% yang berperan sebagai pengedar, dan 31,4% yang berperan sebagai kurir. Selanjutnya kita akan bahas tentang narkoba dan nafza. Nah, untuk narkoba sama nafza itu perbedaannya apa sih? Kalau narkoba itu eh, terminologi yang banyak digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk Badan Narkotika Nasional atau BNN, jaksa, hakim, dan petugas permasyarakatan. Sedangkan NABZA itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Istilah ini banyak digunakan oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Pada intinya, pemaknaan dari kedua istilah ini tetap merujuk ke tiga jenis zat yang sama. Jadi, cuma penggunaan istilahnya yang berbeda di lingkungan yang berbeda. Selanjutnya kita masuk satu persatu. Yang pertama ada narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk pengelolaan narkotika berdasarkan pasal 6 ayat 1 UU Narkotika, narkotika ini dibagi jadi tiga golongan. Golongan satu, 2, dan 3 dengan golongan satu itu yang paling berat. Untuk golongan satu sendiri itu hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi, dan berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya ada golongan dua. Ini narkotika yang berkhasiat pengobatan, tapi digunakan sebagai pilihan terakhir. Golongan ini juga dapat digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan. Golongan kedua ini juga mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya ada golongan tiga, ini narkotika yang berkhasiat pengobatan, banyak digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan. Selanjutnya ada psikotropika. Menurut UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, psikotropika itu adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Untuk pengolahan psikotropika, eh, mirip-mirip dengan narkotika ini dibagi jadi 4 golongan. Dengan golongan satu itu yang paling berat. Untuk golongan satu ini hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, dan memiliki potensi ketergantungan yang amat kuat. Contohnya ada ekstasi, MDMA, dan LSD. Selanjutnya ada golongan dua, ini banyak digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan dengan potensi ketergantungan yang kuat. Untuk contohnya ada amfetamin, Ritalin, dan metakualon. Selanjutnya ada golongan tiga, ini banyak digunakan dalam terapi atau tujuan ilmu pengetahuan dengan potensi ketergantungan yang sedang. Untuk contohnya ada phenobarbital dan flunitrazepam. Selanjutnya ada golongan 4, yang terakhir ini sangat banyak digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan dengan potensi ketergantungan yang ringan. Contohnya ada diazepam, clobazam, dan bromazepam. Yang terakhir ini ada bahan adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, bahan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk contoh bahan adiktif lainnya itu ada rokok, alkohol, obat-obatan bebas, dan zat inhalasi. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis narkoba. Yang pertama ada stimulan, halusinogen, dan lainnya. Nah, ini ada contoh-contohnya nih. Ada amfetamin, untuk stimulan, terus ada alkohol, dan lain-lain. Ada halusinogen, itu seperti ekstasi, mushroom, atau yang terkenal itu ada juga bunga kecubung. Terus lainnya tuh ada ganja, ada juga inhalan atau lem, bensin. Nah, istilah gaulnya juga ada nih, sabu, kristal, terus ada brem, dopeng, terus halusinogen itu ada magic mushroom atau jamur kotoran sapi, terus lainnya itu ada cimeng, gelek, dan cep. Cimeng itu ganja ya teman-teman. Terus ada nih dari kita menggunakan narkoba. Yang pertama itu ada gangguan sistem syaraf, terus kalau misalnya kita menggunakan alkohol akan ada efek ngantuknya, terus kalau misalnya pakai ekstasi itu akan menghasilkan satu spektrum pengalaman sensor yang dapat mempengaruhi mood, dan terus juga nih pengaruh dari efek ganja yaitu sulit mengingat sesuatu, cepat lupa, terus reaksi melambat, sulit berkonsentrasi, merah, mengantuk, paranoid, dan juga cemas atau anxiety. Terus kemudian di sini kita juga mau ngasih tahu apa sih penyalahgunaan atau kecanduan narkoba itu. Nah, ternyata ada 3 faktor penyebab dari kecanduan narkoba. Yang pertama faktor individu, faktor lingkungan, terus kembali lagi ke faktor narkotikanya itu. Nah, dari faktor individu ini yang terjadi ke individu itu adalah perubahan biologis, perubahan psikologis, dan juga perubahan sosial. Nah, kemudian nanti perubahan faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, nanti ada juga dari faktor narkotikanya. Nah, selanjutnya dampak dari penyalahgunaan narkoba. Nah, ternyata tuh dari penyalahgunaan narkoba itu terdapat 3 dampak. Yang pertama ada komplikasi medis, dampak sosial, dan pelanggaran hukum. Nah, yang pertama komplikasi medis. Nah, itu tuh mengakibatkan rusak otak permanen, kerusakan hati, ginjal, lambung, serta organ reproduksi. Bahkan yang dikandung oleh ibu pecandu dapat terlihat cacat, mental, ataupun fisik. Nah, terus dampak sosialnya apa nih? Nah, yang pertama ada keharmonisan keluarga terusik, terus kemudian ada turun akademik, rusaknya harta benda, tidak bisa melakukan hal yang buruk. Nah, biasanya dampak sosial itu lumayan signifikan, terlihat dari orang-orang yang menyalahgunakan narkoba, yaitu biasanya tetap sana sini untuk buat beli uh, terus ada juga pelanggaran hukum. Narkoba kan udah jelas tadi kalau misalnya itu tuh dilarang. Nah, maka dari itu penggunanya akan dijatuhi hukuman karena melanggar UU yang berlaku. Kemudian dari kasus nasional itu sendiri ada konsekuensi akibat dari penyalahgunaan narkoba. Nah, ini menurut data dari BNN pada tahun 2017. Nah, ternyata ada 25% mengakibatkan kejiwaan atau depresi, terus ada sakit paru-paru, terus ada HIV AIDS, sakit syaraf, sendi, terus kemudian ada hepatitis C.
Nah, mungkin ada yang nanya nih, kenapa kok HIV/AIDS padahal tidak melakukan hubungan seks, tapi hanya menggunakan dengan narkoba. Jadi penyebab dari HIV/AIDS selain berhubungan seks bebas, dari penyalahgunaan narkoba itu dari biasanya jarum suntik yang digunakan secara bergantian. Nah, terus di sini juga ada kasus nasional dari data hasil survei juga nih. Ternyata proporsi terbesar berdasarkan kelompok itu ada di pekerja 59%, pelajar 24%, populasi umum 17%. Nah, di sini juga ada proporsi jumlah penyalahgunaan setahun terakhir di tahun 2017 berdasarkan jenis kelamin. Ternyata di sini kita bisa lihat 72% laki-laki, 28% perempuan. Nah, terus di sini juga ada fakta menarik nih. Ternyata menurut data dari BNN, 2,2 juta remaja Indonesia menjadi penyalahguna narkoba. Dan angka ini bisa terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di sini juga ada contoh-contoh nih dari dampak narkoba. Yang pertama itu nih kita bisa lihat pengguna heroin selama 8 tahun. Ini tahun 2003 sebelum sebelum atau awal dia menggunakan heroin, 8 tahun setelah dia menggunakan heroin. Terus di sini ada juga dampak dari pengguna ekstasi selama 8 tahun nih. Nah, terus kemudian ini contoh juga dari dampak narkoba nih. Kita bisa lihat betapa signifikannya nih efek dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Nah, ini kita bisa lihat nih dampak dari narkoba. Kalau misalnya kita lihat dari otak penggunanya, maksudnya kita bisa bedain nih otak yang bebas dari obat-obatan terlarang dan otak yang menggunakan obat-obatan terlarang. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya betapa signifikan kerusakan yang terjadi. Nah, terus apa nih output yang kita dapat dari materi hari ini nih? Nah, ternyata ada pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang bisa kita lakukan. Ada 4 nih, ada individu, keluarga, lingkungan, dan media sosial. Di individu sendiri, remaja atau kita tuh bisa mengenali diri kita, menghargai diri kita untuk awal dari pencegahan penyalahgunaan narkoba. Terus keluarga, lingkungan keluarga yang suportif ngebuat kita terjauh dari hal-hal yang berbahaya itu. Kemudian ada lingkungan, lingkungan yang sehat, lingkungan yang suportif juga, itu akan menjauhkan kita dari coba-coba dalam menggunakan narkoba. Terus kemudian bijak dalam media sosial. Kita gunakan media sosial untuk edukasi, contohnya seperti menonton video materi ini, terus kemudian searching nih, apa sih bahaya penyalahgunaan narkoba? Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan kita dari narkoba? Nah, itu salah satu dari pencegahan penyalahgunaan narkoba menggunakan media sosial, teman-teman. Oke, jadi sekian materi dari kami berdua. Semoga informasinya bermanfaat dan bisa membuat kita lebih bijak dalam mengenal mana baik dan buruk dan menjauhkan kita dari penyalahgunaan narkoba. Iya, terima kasih. Terima kasih. Oh iya teman-teman, lupa nih, ternyata kita juga ada referensi nih. Teman-teman bisa baca atau melihat-lihat dari referensi yang udah kita cantumin ya. Semoga makin bermanfaat lagi nih. Sekian, terima kasih. Dadah.